Monggo Pinara. Halo semuanya, sebelum kita memulai podcast kita di hari ini, aku punya pantun. Nanti dijawab cakep gitu ya. Oke. Di taman bunga memetik melati, Cakep. harumnya lembut menyejukkan mata. Cakep. Disabilitas bukan batas diri, semangat berkarya yang luar biasa. Cakep. Tepuk tangannya. Selamat datang di podcast Pinara. Monggo. Hari ini luar biasa banget. Iya. Dan saya nggak sendirian karena ada rekan saya yang ganteng. Tapi ada juga yang ganteng ya. Iya, Di ada sini juga. nanti kita kenalan ya. Boleh. Ada saya Mona dan juga Aris. Iya. Yang hari ini kita mau ngobrol bersama teman-teman yang luar biasa banget. Luar biasa. Iya, luar biasa. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa yang namanya kekurangan bukan batas diri, Bukan batas tapi akan diri. memberikan yang terbaik, luar biasa, bahkan juga memberikan inspirasi. Iya, betul sekali. Nah, di podcast Pinarak hari ini kita kedatangan, ini boleh dibilang guru, wes, kakak, Panutan wes, yang memberi semangat. panutan, Iya. benar. Hari ini kita kenalan dulu ya Aris ya, atau aku mulai kenalan ke kamu dulu. Ini adalah Aris, salah seorang penyiar di program satu yang luar biasa. wah. Berlebihan sekali. Iya. Kenalan dulu, Iya. padahal sudah kenal semuanya ya. Kita langsung lanjut, siapa aja nih yang hadir di podcast Pinara di siang hari ini. Iya. Aris silahkan mengenalkan siapa aja nih yang datang. Yang datang pada hari ini ada Bapak Paran Raharjo. Pak Paran Raharjo ini adalah Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun atau PPDKM. Bisa Terima disapa kasih. dulu pada pemirsa kita di podcast Pinara, Pak Paran. Ya, terima kasih Pak Mas Haris dan Mbak Nova ya. Bu Mona, Nova. iya. Ya. Saya Mbak aja, masih muda Iya. kelihatannya. Iya. Oke, monggo. Ya, saya memperkenalkan diri, saya dari Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun. Kebetulan saya mewakili 200 anggota disabilitas. Wow. Banyak sekali. Kurang lebihnya segitu. Aduh, padahal Yang- itu tadi pertanyaan saya sudah dijawab ya. Jadi ada anggotanya berapa Pak? Ya, kurang lebih 200. 200. 200, wow luar Kalau biasa. kita hitung dalam hitungan itu kalau Kota Madiun khususnya itu ada kurang lebihnya 600 600, berarti disabel. banyak banget Iya, ya. karena banyak anunya. Jadi bukan dari daksa saja. Jadi ada tunarungu wicara, juga Iya. ada disabilitas netra sensorik Oke, itu. berarti semua jenis disabilitas itu ada ya, bahkan Di- 600 Aris. Iya. Kita nanti ngobrol lagi ya seputar itu ya Pak Paran ya. Boleh. Banyak yang Iya. pengen aku tanyakan Terima nanti. kasih Iya. sekali kami Iya. telah diundang di podcast Pinara ya. Iya. Matur suwun, walaupun nggak ada bapaknya ya ini ya. Oh iya. Nanti di belakang ya Pak. Nanti Pak. Itu nanti. Ya. Tolong ya, pembantu saya banyak 10 nanti. Ya, Oke, iya. setelah Bercanda, ada- Bu Mona Oh ya. iya, nggak Iya, apa-apa. bercanda. Karena kita sering bercanda juga, Iya. Pak. Jadi ini Pak Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun, Pak Paran Raharjo ya. Betul. Ada siapa lagi nih Aris? Kemudian ada Ibu Yulianti. Beliau ini adalah koordinator bidang disabilitas Daksa. Oke. Bu Yulianti bisa disapa juga teman-teman atau pemirsa di podcast Pinarak ini. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya ini. Iya. Betul. Selamat pagi menjelang siang kepada pemirsa podcast Pinara. Iya. Iya. Terima kasih. Ibu Yulianti ini sama-sama cantik kayak aku. Iya. Yuliati ya? Yuliati atau Yulianti, Bu? Yuliati. Yuliati. Iya, Oke. Yuliati. Baik. Terus beliau sebagai koordinator bidang disabilitas untuk Daksa. Daksa ya. Selanjutnya Aris. Kemudian ada juga Bapak Muhammad Nur Abidin. Beliau ini adalah koordinator bidang disabilitas sensorik netra. Pak Abidin bisa disapa juga?
pada pemirsa podcast Pinara. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat damai sejahtera untuk semuanya. Memang disabilitas itu luar biasa dan biasa di luar. Kan? Walaupun tunanetra tapi tetap kami biasa di luar. Tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana dan biasa di luar. Nanti ngajak saya ya Pak ya. Amin. Saya juga biasa di luar ya. Tapi dompetnya duko. Dan juga untuk semua ya yang mirsani mohon maaf kalau saya kan tidak mirsani, mendengar. Jadi intinya seperti kami mendengar untuk Pinara monggo napa monggo Pinara. Monggo Pinara. Alhamdulillah. Berarti nggih mengke nggih Pinara tenggen kula. Monggo Pinara nggih kula tenggene Bumi Winongo. Tenggene Panti Sehat O Bintang. Alhamdulillah luar biasa ya. Senang sekali pastinya 3 narasumber kita ini hebat-hebat ya. Hebat Tapi semuanya. mungkin banyak orang di luar sana yang kurang begitu paham. Iya. Apalagi anak-anak sekarang gitu ya. Disabilitas, kalau disabilitas yang nggak bisa nyon sewu, mungkin nggak bisa jalan itu namanya apa gitu ya. Iya. Disabilitas sensorik. Apa toh sensor? Apa itu? Jadi banyak orang yang nggak belum tahu, paham. belum paham. Mungkin di podcast Pinara ini karena ditonton banyak ya termasuk anak muda, mungkin bisa disampaikan sebenarnya disabilitas seperti sensorik, daksa itu seperti apa. Mungkin Pak ini Bapak Ketua ya. Pak Paran dulu ya. Pak Paran, monggo Pak Paran. Begini, disabilitas, istilahnya disabilitas itu banyak sekali, bukan satu apa ya? Macam ya. Iya. Memang mau ndi yo repekan Apa ya? Oh ya Contekan. contekannya ada. Iya ada. Ada. Ini buku sakti nih, Iya. ya kan? Setelah dibuka langsung ting bintangnya keluar. Banyak sekali sih. Iya. Apa Ini itu, cuma Pak? saya menyampaikan Iya. memang banyak ragam disabilitas. Ada kurang lebihnya 12 atau 14 ragam. Oh Iya. iya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa tadi yang disampaikan Mbak Mona ya, ada yang nanyakan apa tuh disabilitas dan sepertinya sensorik itu bagaimana. Ya. Kalau kita sampaikan disabilitas itu satu disabilitas netra contohnya. Netra. Ya. Disabilitas netra itu mengalami keterbatasan atau gangguan atau tidak adanya kapasitas untuk melihat. Iya. Oke. Yaitu disabilitas netra. Jadi ya seperti itu intinya bahwa disabilitas netra itu ada keterbatasan untuk melihat. Berarti seperti Pak Abidin Pak ini Abidin, ya. iya. Oke. Nah nanti lebih jauhnya untuk disabilitas netra itu bisa disampaikan oleh Pak Pak Abidin Iya. sebagai pemangku kepentingan disabilitas netra. Koordinatornya gitu Koordinatornya. ya. Baik. Ya. Terus Selanjutnya? ada disabilitas rungu. Yang mengalami disabilitas rungu itu ada keterbatasan, gangguan atau tidak adanya kemampuan untuk mendengar maupun melihat. Berarti Jadi, pendengaran. Biasanya Pendengaran. otomatis kalau tidak bisa mendengar, alhamdulillah otomatis tidak bisa menyampaikan Bicara. bicara gitu ya. Karena kita bicara itu dasarnya kan dari Mendengar, mendengar. betul. Itu pada umumnya. Itu yang sangat saya perhatinkan di antara beberapa ragam disabilitas. Oke. Juga kalau disabilitas daksa, disabilitas daksa itu berbagai macam, Oh, tapi menyangkut fisik. fisik ya. Apapun yang dialami dari mereka, seperti contohnya amputasi. Amputasi itu kan juga termasuk disabilitas. Disabilitas. Tapi yang asli disabilitas daksa itu adalah dulu Dari lahir. bukan dari lahir. Kalau dari lahir itu namanya invalid ya. Oh, invalid. Ya, dari lahir. Tapi seperti saya, daksa itu berasal dari suatu penyakit, virus dulu. Oke. Namanya virus polio.
itu sampai detik ini masyarakat umum tidak mengenal apa itu polio. Iya. Yang dikenal hanyalah amputasi. Amputasi aja. Ya. Terus virus polio itu dari tahun kalau tidak salah tahun 41 itu sudah virus. Iya. Dan itu tidak ada obatnya. Oke. Jadi awalnya mereka itu panas, kita itu panas. Panas kalau orang tua dulu mesti disuntikkan biar turun panas. Itu disuntik atau tidak disuntik tetap panas. Tetap polio. Yang diserang adalah kaki. Bagian tubuh kaki. Jadi akhirnya itu juga efeknya itu disebut disabilitas juga karena kecil gitu kakinya biasanya lebih kecil. Oke. Jadi memang itu virus sangat menjalar pada waktu itu. Oke. Wah. Nah, luar biasa ya. Iya. Jadi ternyata yang namanya daksa itu macam-macam ya. Untuk fisiknya itu ya ada yang amputasi, ada yang karena virus polio itu tadi, atau mungkin ada beberapa kayak pendek. Gitu. Itu juga termasuk kan fisik ya. Oh, termasuk. Ternyata luar biasa ya. Saya baru tahu ini soalnya. Jadi banyak hal yang mungkin tidak diketahui masyarakat ini bisa ada di podcast Pinara ya kan. Ya, seperti saya pakai ini celana tapi orang mengatakan bahwa saya itu kecelakaan. Oke. Kecelakaan dan amputasi. Padahal saya itu polio. Polio. Ya. Korban dari polio. Virus gara-gara itu panas tadi ya. Beda sama saya Pak, kalau panas saya dompetnya yang Nanti kita balik lagi ya, karena masih banyak banget yang pengen diceritain sama Bapak dan Ibu. Tentu saja mungkin pemirsa podcast Pinara juga penasaran. Gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Pinara. Monggo. Oke. Monggo Pinara. Masih di podcast Pinara. Monggo. Dan spesial banget hari ini, luar biasa bersama teman-teman dari Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun. Ya, PPDKM. Baik, tadi Bapak Ketua kan belum selesai gitu belum, ya. masih banyak masih katanya. Banyak, tapi iya. mungkin bisa dijelaskan apa atau saja, disebutkan nama-namanya secara singkat Pak, apa aja setelah tadi ada daksa, ada apa lagi? Ya itu daksa itu bermacam-macam ragamnya. Jadi ada disabilitas gangguan komunikasi, juga ada gangguan emosi dan perilaku, itu masuk daksa. Terus juga ada disabilitas mental. Mental ada. Masuk juga. Di mana mengalami antara lain perilaku psikososial, diantaranya skizofrenia dan bipolar, depresi, antiseksis dan gangguan lainnya. Yang penting masalah mental ya berarti ya Pak ya. Lalu? Juga ada gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Itu gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri. Saya dong, gawat ini. Masuk semua ya, Mona? Masuk semua saya. Apa ada di sini? Berarti saya masuk grup ya Pak? Iya, nanti didaftarkan. Oke. Lanjut Pak, ya, ada juga lagi? Kesulitan belajar spesifik. Itu juga ada termasuk dari daksa. Daksa ya. Yang terakhir adalah gangguan spektrum autis. Itu yang sangat ya kami perhatikan juga. Iya. Autis itu di Madiun juga banyak sekali. Luar sementara itu ya tadi. Jadi ini perlu yang saya sampaikan tadi, garis besar daksa itu adalah yang tadi dari awalnya dari sakit polio, bahkan ini saya ceritakan untuk yang lainnya, yang kedepannya ya, anak-anak kita. Tahun 70 itu baru diketemukan vaksinasinya, dan itu uji cobanya di tikus sama kelinci. Makanya setelah tahun 80 kalau enggak 82, setiap ada perkawinan itu harus suntik TT1, TT2. Iya. Mbak Mona sudah ngalami? Sudah. Berapa? Tahuan deh. Ketahuan sudah menikah ya. Aduh, itu. maaf jadi, ya Ayang. Jadi sekarang istilah
penyakit polio. Iya. Itu alhamdulillah sudah nggak ada. Oke, Iya. alhamdulillah ya. Bahkan Berarti yang sekarang yang berkembang itu dari kenakalan atau dari seperti remaja yang sehingga diamputasi, oke. kecelakaan ataupun diabetes. Oke. Oh iya, gaya hidup ya. Diabetes itu harus ada yang harus diamputasi. Baik. Itu terus seperti stroke. Stroke itu juga ya, Oh, iya. termasuk di disabilitas di dalamnya. Pokoknya Iya. segala sesuatu entah itu dari prosesnya mana, kalau ada efeknya mungkin seperti lumpuh, stroke apa, itu juga termasuk disabilitas ya. Oke, ini kan banyak banget ya teman-teman disabilitas di Kota Madiun yang ternyata sudah ada di satu perkumpulan, Iya. yaitu perkumpulan PPDKM untuk tadi. PPDKM. DKM ini Iya. sendiri. Ini pastinya kan sangat bermanfaat karena kita zaman dulu kalau belum ada perkumpulan seperti ini, kayak orang disabilitas tuh kayak murung. Benar. Aku kayak gini harus gimana, besok Minder, masa iya. depanku seperti apa. Karena kalau sudah berada bersama teman-teman yang senasib, itu kan timbul yang namanya Benar. semangat tersendiri, Pak. Betul. Nah, ini bagaimana Pak manfaat dari Bergabung mungkin caranya. atau mungkin caranya teman-teman yang merasa bahwa ini sepertinya sama seperti yang disampaikan Pak Paran Parlan tadi. oh aku termasuk disabilitas pengen bergabung, itu seperti apa Pak? Ya, dulu gini, semua anggota pada umumnya ya, baik pengurus maupun anggota pada umumnya berasal dari dulu pernah di asrama. Di asrama ya? Solo ya. Solo. Itu diberi pelajaran untuk tidak mandiri. Malah Harus tidak mandiri. harus harus mandiri. mandiri. Harus mandiri. Oke. Makanya sekarang kita mengajak teman-teman jangan minder. Jangan minder, itu utama. Mental yang Bahkan diperbaiki sekarang ya? masih ada orang tua yang menyembunyikan Iya. putra-putrinya Betul. bahwa dia mengalami mengalami disabilitas. Banyak sekali. Berarti itu pendekatan juga Bapak dengan masyarakat Iya. di Iya. Kota Madiun Betul. gitu ya. Iya, untuk jemput bisa bola istilahnya. jemput bola. Iya. Apa yang Makanya- disampaikan mungkin juga Pak kepada orang tua yang mungkin masih Ya memberikan berpikir seperti itu. pengertian ya. Pengertian. Karena apa? Edukasi. Ya, Edukasi. edukasi ya. Karena apa? Yang memberikan tuh juga sebagai pelaku. Jadi tahu, beliau tuh tahu oh seperti ini. Gitu loh. Masih banyak saya ngalami orang tua yang masih menyembunyikan. Ya. Jadi tidak mengakui bahwa saya itu punya anak cacat. Inilah bagus, memang bagus. Tetapi si pelaku penyandang itu yang susah nanti. Iya. Ya, Tidak bisa bergabung. bergabung. Ya, dalam persatuan kita dalam PPDKM itu mengutamakan menyambung Silaturahmi Silaturahmi. antar. Iya. Karena memang jujur kalau disembunyikan anak mentalnya kurang kuat karena Iya, nggak ada kepercayaan sesama dirinya itu ya. tadi loh, kepercayaan diri bahwa orang penyandang disabilitas itu juga bisa berkarya luar biasa gitu ya. Di antara teman-teman yang disabilitas mungkin kalau saya pribadi nih Aris dan juga Bapak Ibu ya, untuk tunanetra atau yang tidak bisa melihat Nyon Sewu Pak ya. Abidin. Itu tuh mungkin. kalau saya tuh rada nangisnya tuh kita kan nggak bisa ngelihat dunia ini gitu ya. Saya kayak kok rasanya pengen kacau balau. Nah ini Bapak kan sebagai koordinator ya Iya. Pak Abidin ya. betul. Menumbuhkan kepercayaan diri. Menumbuhkan kepercayaan diri para semangat anggota juga. karena Pak Itu bagaimana? koordinator kan. Hormat Pak koordinator. Siap berat. Pasti Itu tidak mudah gimana? tugasnya Tidak ya. mudah karena kita mungkin kalau Nyon Sewu cacat masih bisa ditolong dengan tongkat, masih bisa melihat bagaimana bisa lihat itu Iya. suaranya Raisa cantik gitu kan. Kalau Pak Abidin nggak bisa, nah gimana nih Pak caranya? Iya. Mungkin Pak Abidin juga pernah mengalami hal yang sama pertama kali merasakan. Iya Pak Abidin memang saat ini juga membayangkan bagaimana
Mbak Mona itu Oh, bagaimana? Mbak Mona itu seperti apa? Pak bisa saya Alhamdulillah jelaskan. sekali untuk waktunya Iya, di monggo podcast Pak ini. Abidin. Jadi ya, tapi sebelumnya mohon maaf ya sebatas pemahaman saya, mungkin saya hanya merangkum mengenai definitifnya Iya. mengenai penyandang disabilitas sebagaimana yang telah saya pahami di Undang-Undang Nggih. Nomor 8 ya tahun 2016 itu, bahwa penyandang disabilitas itu adalah seseorang atau setiap orang ya yang mempunyai ya, keterbatasan ya, secara intelektual. Nah, Oke. secara tubuh. Nah, kemudian secara mental dan juga sensorik. Ini menyangkut sensorik itu menyangkut rungu wicara dan netra atau penglihatan visual. Nah, jadi seperti itu ya, yang mereka itu mengalami satu hambatan ketika melaksanakan activity atau aktivitas daily living, kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu, dan mereka juga mempunyai satu intinya tuh satu pengakuan diri. Iya. Ya, yang harus menjadi identitas yang bisa diakui oleh masyarakat secara setara atau inklusif. Iya. Nah, itu jadi seperti itu yang saya pahami. Mungkin kalau ada kekurangan atau kesalahan ya mohon maaf dengan Nggak ada, keterbatasan Pak. saya. Jadi Iya. nanti Iya. bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 8 Oke. tahun 2016 itu ada semua mengenai penyandang disabilitas. Iya. Nah, Oke. kemudian untuk pertanyaan tadi yang mengenai saya yang bagaimana mensikapi kan? Iya, Nah, Betul. dengan termasuk juga memberitahu para anggota Anggota. di bawahnya. Bapak koordinator kan soalnya. Iya, betul, oke. Biar semangat gitu. Oke, nah jadi begini ya, kebetulan saya itu ini kadang ya nggak etis ada istilah di dalam netra itu mu'alaf. Oh, Kan oh ada gitu. tahu namanya mu'alaf, belum tahu ya semuanya Oh, ya. belum tahu. Nah, padahal mu'alaf itu harusnya secara religi kan untuk agama. Oke. Tapi ada menyebar itu mu'alaf, maksudnya tuh dari non netra menjadi netra. Netra. Oh ya. Kebetulan alhamdulillah saya sendiri itu menjadi tunanetra yang itu tadi. Oh, Hijrah. Saya netra umur 35 tahun. Jadi Oh, sudah 35 tahun. dari dua alam. Dari usia Bukan alam 35, gaib. Pak, ya? Dari alam terang menuju gelap. Gelap. Nah, jadi bagaimana mungkin jenengan semua di umur 35 itu secara psikonya itu bagaimana? Nah, Ya, jadi saya lagi 35 ini ya. tahun dulu anak saya itu masih kecil-kecil, yang anak pertama masih 7 bulan. Yang anak pertama masih umur 4 tahun, sementara yang anak kedua itu baru berumur 7 bulan. Yang anak pertama saya masih melihat wajahnya. Iya. Nah, tapi yang anak kedua saya sudah nggak ingat. Karena 7 bulan sudah tidak bersama saya. Oh. Jadi semua itu ya namanya netra itu punya Iya. histori latar belakang masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada yang memang dari lahir, ada yang memang seperti saya ini ya, dari terang menjadi gelap, bukan habis gelap menjadi terang. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti tetap kita akan mendapatkan suatu pencerahan hati. Amin. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang penting itu yang pertama Pak ya, bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu Itu Peace of ya, Pak, ya. personal. Nah, itu Berdamai bagaimana dengan diri caranya? Ya itu tadi. Ya, alhamdulillah makanya selalu bersyukur bahwa yang di bawah kita itu masih banyak, Ya. yang di atas kita juga lebih banyak. Jadi seperti itu. Jadi ya yes, kemampuan kita itu insya Allah pasti ada manfaat. Nah, jadi dari segala kemudaratan itu pasti banyak kemanfaatan karena Iya. kita sudah berserah diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, Nah, berarti memang aku kita memang kita intinya yes, kita memang harus seperti ini ya, gimana lagi. Ya. Tapi yakin 1000 yakin, beratus-ratus triliun yakin bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah itu akan membawa manfaat dan Iya. akan mempunyai rencana yang paling indah. baik, berarti Insya Allah. sudah yakin, percaya, bersyukur, itu yang paling. Karena terus terang saya tadi ya. mengalami sendiri. Iya. Jadi mulai dari yang tingkat low atau tingkat yang paling rendah, alhamdulillah sekarang sudah tingkat setara, tingkat seimbang, mungkin tingkat nanti yang lebih tinggi ya itu kami hanya bisa memberikan acuan dan Iya. pacuan semangat untuk Keren, teman-teman semua. Pak Abidin. Nah, jadi Wah, seperti luar itu. biasa Ya. Nah, sekali. amin. Nah, Ini menginspirasi banget. Fase Makanya itu ya, tadi- Mona ya. Fasenya. Tidak Yang hanya luar biasa, tapi dilewati. biasa di luar. Karena kalau dari kecil Iya. kan udah nggak ngelihat, Nggih, tapi ini nah. udah 35 tahun. Yang penting adalah rasa syukur. Rasa itu ya. syukur, Makanya menerima tetap tadi ya. bersyukur karena masih ada di podcast Pinara. Nggih. Monggo.
Monggo Pinara. Masih di podcast Pinara, monggo. Ya Mona, ini kita memang mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya. Iya. Akhirnya kita juga tahu, kita makin semangat dari beberapa narasumber ini, ada Pak Parlan, Pak Abidin dan juga Bu Yuli. Aku makin bersyukur juga gitu ya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan sama kita tuh kita wajib bersyukur. Kalau udah Betul. bersyukur kita akan menjalani dengan Nyaman. nyaman. Saya bersyukur juga saya tetap makan, kalau begitu nggak usah diet ya. Bersyukur ini tanda syukur. Tanda syukur makan terus ya. Oh iya, tadi Mbak Mona masih ada sedikit Apa itu? Ada yang kurang, Iya apa tuh biar Pak Parlan? merata ya tadi disampaikan Pak Abidin tuna netra. Iya betul. Terus ini ada tunarungu yang belum kita sampaikan. Oh Kasihan ya. iya. Lah kebetulan di perkumpulan kami semua tunarungu wicara itu Iya. adalah pasutri. Oh, Pasutri. Iya, ada. pasutri. Termasuk dari Distra itu juga semua pasutri. Itu. Terus dari Daksa hanya beberapa orang. Kebetulan ini Bu Yuli juga suaminya tadi yang Daksa. Daksa juga. Ini perlu saya sampaikan, dan yang saya perhatikan masalah tunarungu itu memang untuk komunikasi sangat susah sekali. Jadi pada waktu pertemuan itu harus ada bahasa isyarat. Penerjemahnya ya. Itu. Berarti di perkumpulan ini Ada. nanti juga ada, semua harus Ada. bisa bahasa isyarat ya, agar bisa berkomunikasi dengan yang lain gitu juga. Iya, tapi khusus dari tunarungu Tunarungu aja. wicara. Ya. Terus- Artinya harus ada fasilitas itu Pak ya, yang mungkin yang Iya, diberikan harus gitu ada. ya. Jadi kalau ada undangan khusus tanpa menyertakan tunarungu itu, kalau enggak ada bahasa isyaratnya. Iya. Oke. Terus yang saya pikirkan bagi pasutri tunarungu itu pada waktu kehamilan. Oh ya. Ini saya pernah mengalami bahwa ada pasutri yang melahirkan. Tapi saya pesan pada keluarganya, setelah di atas 3 bulan harus dilepas dari ayah ibu untuk komunikasi. Oke. Nah, ini. Jadi nanti komunikasinya akan dijalani oleh keluarga. Jadi tidak boleh pasutri itu sendiri mengajarkan komunikasi, kan tidak bisa. Nggak bisa. Betul. Ini efeknya. Pendampingan Oke. konseling. Konseling. pendampingannya. Jadi istilahnya untuk tunarungu dan wicara ini sendiri juga harus ada pendampingan dari keluarga Keluarga harus. agar anak ini sendiri juga bisa berkomunikasi dengan Betul, baik. iya. Nantinya kalau berkomunikasi sama ayah ibunya dengan bahasa isyarat pun juga bisa. Jadi dari dini dilatih gitu ya. Betul. Iya. Ini keren peran banget. keluarga ya artinya Iya. Pak ya, yang memang harus terlibat di sini dalam mendidik Luar biasa komunikasi. banget fasilitasnya. Nah ini kalau tadi kita sudah ngobrol tunanetra, rungu, sekarang kita ke Bu Yuliati. Yuliati, ha-ha. Ibu cantik sama kayak aku ya. Iya. Ibu kan tuna daksa, Daksa. ya. Daksa. Untuk fisik ya, dalam arti seperti itu. Ya termasuk polio lah. Termasuk polio polio juga, juga Bu. ya. Oh polio. Oh ibu polio juga berarti. Iya betul polio itu Oke. ceritanya dari kecil pernah sakit, panas itu usia sekitar 1,5 tahun menurut cerita dari Iya, orang iya, tua. iya. Terus disuntik ya itu zaman dulu. Ternyata berlanjut ternyata berlanjut virusnya. menjadi efeknya mengecil Mengecil. untuk kaki. Kebetulan kaki kanan saya ini mengecil. Oke. Terus kalau jalan dibantu dengan krek. Krek, iya. Karena lumpuh itu Iya, tadi ya. Tapi kalau Pak Parlan kan masih bisa. Iya. Sama. Oh sama. Cuma saya tuh pakai sepatu besi. Oh pakai Ada sepatu besi. Kalau ya. Alat kalau bantu, saya alat bantu. Penopangnya itu berarti Pak Penopangnya ya. itu ya. Ini, Oh, ini oke. 3 kilo loh Wah, beratnya. luar biasa. Jadi kaki ya. saya utuh ya seperti Bu Yuli utuh. Cuma Cuma kecil. ya semua kalau polio tuh kan mesti kecil atrofi, lah. ya. Jadi maksudnya dalam arti adalah lemah ya untuk kalau Iya, berjalan. lemah. Jadi harus Makanya ada ini bantuan. Iya. Oke. Gimana? Makanya kalau saya tidak pakai sepatu ya nggak ganteng. Iya dong. Kegantengannya itu ya. Seperti Pak Abidin Pak tadi kalau Abidin. biasa di luar harus ganteng. ya Iya. kan? Kalau Ibu Yuliati sendiri gimana Bu? Waktu pertama Ibu kan sebagai koordinator juga. Koordinator. Pasti
memberikan semangat sama teman-teman lain yang itu juga sama mengalami seperti ibu tuh. Seperti apa Bu Yuliati? Ya, kalau sebagai koordinator ya di disabilitas Daksa, banyakan memang polio yang Oh memang kebanyakan Ya, polio ya. banyakan polio, yang amputasi juga ada tapi hanya beberapa. Terus yang kecil, tubuh kecil atau Oh, tubuh pendek kecil itu atau juga pendek. ada di perkumpulan kami. Itu berapa orang itu juga ada. Ya semangatlah, selalu semangat, apalagi sebagai perempuan ya kebetulan Seorang ibu juga. seorang ibu, seorang istri, kebetulan juga suami Daksa, tapi tidak begitu parah ya, Iya. cuma itu juga dari kecil mengalami kecelakaan, terus akhirnya bisa kena istilahnya CP itu, CP. tapi tidak begitu berat. Ya nanti bisa dilihat di luar ya. Nggak, oh iya. Nanti Bisa saya kenalan intip. juga ya. Tapi izin dulu sama Bu Yuliati. Kamu kenapa Iya. ngintip suamiku? Oke, Iya. jadi memang cerita, Betul. terus dari banyak pengalaman teman-teman disabilitas ini yang bisa menyokong dan juga memberi motivasi kepada teman-teman yang lain. Ya. Nah ini mungkin sebelum kita pamit Pak, harapan. Karena kita tahu banyak seperti yang Bapak bilang, banyak orang-orang yang mungkin orang tuanya atau diri sendiri itu kayak belum terima dengan keadaan. Bagaimana harapan Bapak ke depannya di Kota Madiun untuk bisa merengkuh para disabilitas gitu ya, untuk bisa sama-sama bergandengan tangan bahwa memotivasi satu sama lain biar yuk di komunitas ini tuh kamu bisa loh. Kamu bisa menjadi sesuatu, Berkarya, berkarya. berkreativitas begitu. Iya, memang sudah lama sekali kami juga melaksanakan istilahnya jemput bola ya. Jemput bola. Tadi, jadi mendatangi door to door. Jadi sudah ada data ke saya tuh data seluruh kota ya, kita datangi. Itu, tapi pada umumnya tadi seperti Masih malu, minder. minder. Iya itu. Ya enggak apalah, nanti lain kali bisa berpikir panjang untuk bisa bergabung dengan kami. Jadi harapan Bapak mereka semua bisa bergabung Bisa biar bergabung, sama-sama ya. memotivasi. Iya. Karena banyak kegiatan di situ ya iya. Pak. Lalu Pak Abidin sendiri gimana harapannya Pak Abidin? Hidup itu hanya sekali yang di dunia. Iya toh? Iya. Nah, betul. jadi ya nggak mungkin Tuhan itu melahirkan kita itu untuk tidak bermanfaat. Betul banget. Pasti akan bermanfaat, itulah orang yang cerdas. Keren. Jadi sebagai garda terdepan kesehatan, kebetulan tunanetra Kota Madiun itu mayoritas tuh mereka sebagai garda terdepan kesehatan, Ya. atau sebagai seorang hatra atau penyiar tradisional yang mana ketika sehat itu kan mahal. Iya, mahal. Lebih mahal dari harga diri katanya. Oh iya. Betul kan? betul. Jadi monggo, nah jadikanlah diri sampean semua mantapkan ilmu ya untuk menjadi garda terdepan. Begitupun juga masyarakat. Dukung kami, dukung potensi kami. Dukung ya. Jadi intinya kami itu sebenarnya ingin bermanfaat bagi panjenengan semua agar keseimbangan hidup itu bisa ada dalam hidup ini. Betul. Jadi Karena- kita tambahin Iya, nanti. Jadi intinya tuh sebenarnya kami juga tidak ingin terlahir seperti ini Iya. atau tercipta seperti ini, Iya. melaksanakan takdir seperti ini. Tapi insya Allah kami yang merasakan satu takdir, ya tetap akan memberikan semangat satu sama lainnya, baik yang disabilitas maupun non disabilitas. Kalau kami bisa, mengapa kalian tidak? Bisa. Dan juga salam tatwam asi itu monggo kita apakan, jadikan identitas untuk jiwa kita, untuk saling menghargai, saling toleransi, karena kalian adalah aku. Wah. Aku adalah kamu. Jadi seperti Keren itu. banget. Jadi garda terdepan masyarakat, tanpa ada kesehatan kita tidak bisa beraktivitas. Betul. Makanya Betul itu sekali. Jadi kesehatan sifat itu yang preventif. utama Dan ya. kita lah sebagai garda terdepan. Karena apa? Dengan panjenengan semua menggunakan jasa produk kami pijet, itu kan untuk kebugaran. Iya. Ya, kalau kita tidak bugar kan nggak mungkin sehat, karena Iya. awal dari penyakit itu adalah tubuh tidak bugar, Tidak bugar. loyo,
tanpa semangat. Makanya Jadi pada kita saling gawi membutuhkan semangat. satu Iya, sama lain. betul. Ya, tidak Oke. ada gap antara yang jadi, itu dan ini, semuanya jadi satu. Makanya monggo pinarak ke panti sehat saya. Ini promosi Iya. kan Oh, iki. nggak apa-apa. Nah, saya seorang Aku terapis, pegel nggak ke seorang sana ya, gatra. Pak? Nggih, saya ada di Winongo Jalan Mojopahit, Panti Sehat O Bintang Oh, Aku Berisu. Bintang. Baik. Jadi memang seperti Pak Wali itu setiap mau pijet ya ini. Tukang pijet. kebetulan Bapak Wali, Bapak Kapolres juga, kebetulan saya sendiri yang Luar menangani. biasa. Ya nanti iya. dari teman-teman di RRI atau di masyarakat lain monggo pinara ke Panti Sehat Panti O Sehat. Bintang Jalan Mojopahit, Mboboran Winongo. Jadi semua yang ada distra yang ada di Madiun itu kegiatannya pijat. 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 Iya. Tapi itu tadi harus bermanfaat untuk orang lain. Iya. Lu Termasuk otomatis itu sekali. tadi jadi teman-teman sehat ya kan. lagian teman-teman juga apa ya, secara legalitas itu mereka sudah ada pengakuan akademik, Oh betul. juga pengakuan dari pemerintah itu secara legalitas undang-undang itu mereka regulasinya sudah jelas. luar Terlatih biasa. ya. Jadi Terlatih. monggo untuk yang non disabilitas cari panti pijet ya. Iya. Di Kota Madiun itu ada kurang lebih 22 panti pijet. 22. Menyebar. Banyak ya. Saya punya datanya semua. Jadi kalau Nanti di ya, Pak. Kecamatan WA Manarjo saya nanti ya, Pak. siapa, Mana aja ya. nanti yang di Kartoarjo siapa, Iya. di Baik. Taman Baik. siapa, nanti ada Baik. semua. Tahu semua Baik, Mona tahu karena semua. ketuanya, Oh, koordinatornya. ketuanya. Oke, kita lanjut ke Bu Yulianti. Yulianti. Gimana Bu harapannya Bu? Harapan kami ya seperti tadi sudah disampaikan atau dijelaskan kepada kita Pak Abidin tadi ya, itu tadi selalu bersyukur dengan segala kondisi apapun yang ada pada tubuh kita. Alhamdulillah selalu bersyukur, tetap Bersyukur nanti dan ada bersyukur. jalan keluar dari Iya. segala masalah. Itu terbukti bahwa teman-teman disabilitas yang masuk ke komunitas ini juga mereka akhirnya mempunyai ini semangat dan juga pasti mereka bermanfaat buat Luar yang biasa lainnya. sekali Amin. itu Oke, ya. terima kasih Pak Untuk Parlan, Terima kasih kembali. Pak Abidin, Iya, Bu sama-sama, Yulianti. terima kasih. Sama-sama. Menginspirasi walaupun saya sebenarnya pengen 3 jam ya. Karena Masih nanti ngobrol next lagi ya. Kapan-kapan kita ngobrol Boleh. lagi karena Oke, masih banyak banyak yang sekali perlu yang kita digali. tanyakan. Silahkan. Oke, tapi sebelum berakhir aku punya pantun. Apalagi pantunnya ini? Kalau ini bukan cakep lagi ya, tapi cantik ya. Oh, cantik ya sekarang Cantik ya. ya. Ganteng nggak boleh. Oke, di tepi sawah tumbuh padi. Cantik. Terima kasih. Cantik. Hijau dipandang menenangkan rasa. Cantik. Meski berbeda kondisi, tekad Cantik. kuat para disabilitas mampu mengubah dunia. Terima Alhamdulillah, kasih cantik, teman-teman. cantik. Dan kita nanti bakal kembali lagi di podcast Pinara dengan tema-tema yang lain juga. Betul Terima kasih. sekali. Iya, terima kasih. Podcast Sama-sama. Pinara. Monggo. Monggo Pinara.